Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Hasna di acara podcast hari ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas topik ya yang sangat menarik dan tentunya mengulik ya lebih dalam terkait dari sistem pelayanan. Nah, kita akan membahas ya terkait bagaimana ya rumah sakit tetap menjadi pilihan utama masyarakat ya dan mampu berdaya saing di tengah perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi. Nah, tentu hari ini ya kita akan berbincang-bincang ringan ya bersama narasumber kita ya dari perawat di Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang yang akan berbagi ya pengalaman langsung serta pandangan terkait strategi dan inovasi yang sudah dilakukan di lapangan. Nah, kita sapa dulu ya untuk narasumber kita. Halo, selamat pagi Kak Velia. Halo, pagi. Oke, terima kasih ya Kak Velia ya sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam podcast perbincangan kita hari ini. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Velia ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih sudah mengajak saya berbagi pengalaman di podcast hari ini. Semoga diskusi kita bisa memberikan manfaat. Oke, nah kita mau ngobrol santai aja nih ya Kak Velia ya, terkait dari pengalaman Kakak ya bekerja di Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang nih. Nah, kalau boleh tahu nih Kak ya, sudah berapa lama Kakak bekerja dan saat ini ditempatkan di ruangan apa nih sebagai apa nih Kak? Oke, saya sudah bekerja selama kurang lebih 3 tahun. Sekarang saya berada di ruangan CVCU atau eh, IPJT, Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu, di mana sebelumnya saya dari Poli Anak, di mana saya 2 tahun cukup berdinas di Poli Anak. Tapi sejak 2000 tahun kemarin hingga saat ini saya sudah berada di IPJT. Oke, berarti sudah banyak ya pengalaman ya dan tentunya ya Kak Velia ini mungkin sudah mengetahui ya seluk-beluk dari Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang. Nah, kalau boleh tahu nih ya Kak, apa sih pengalaman yang berkesan ya selama Kakak bekerja di rumah sakit ya terkait mungkin adanya inovasi ataupun perkembangan nih ya yang ada di RSUP Dr. M. Jamil nih Kak. Oke, baik. Pengalaman yang paling berkesan adalah ketika melihat bagaimana sistem pelayanan terus berkembang ya, Kak. Dari proses manual hingga yang mulai digital. Dulu kan kita untuk dulu apalagi perbandingan dari kuliah, dulu registrasinya hanya manual by paper, sekarang udah pakai rekam medis elektronik. Nah, kita sebagai perawat harus juga cepat untuk menyesuaikan diri nih, Kak, dengan perubahan yang ada agar memberikan pelayanan yang optimal, apalagi di rumah sakit rujukan seperti M. Jamil. Nah, benar ya Kak, karena kan Rumah Sakit Dr. M. Jamil ini sudah dikenal luas ya oleh masyarakat ya. Nah, menurut Kakak nih ya, apa yang membuat Rumah Sakit Dr. M. Jamil nih ya masih jadi tetap dipercaya ya dan menjadi pilihan ya di masyarakat nih? Oh ya, baik. Nah, yang menjadi kekuatan utama kita adalah kualitas layanan yang terus ditingkatkan. Nah, SDM yang kompeten, serta komitmen terhadap keselamatan pasien. Selain itu, reputasi rumah sakit sebagai rujukan nasional dan regional juga menjadi faktor kepercayaan masyarakat. Kita juga terus memperbaiki sistem pelayanan agar lebih cepat, transparan, responsif terhadap kebutuhan pasien. Oke, nah sekarang nih ya kakak kan bekerja sebagai perawat ya, berarti kan tenaga kesehatan dan tentunya tadi ya adanya era perubahan yang cepat ya. Tentu ada suatu strategi ya agar bisa balance ya, seimbang semuanya gitu ya Kak. Nah, bagaimana sih strategi yang sudah diterapkan ya oleh Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang nih ya, agar tetap bisa adaptif ya di era ya perkembangan saat ini nih Kak? Hmm, Baik. Nah, strategi yang sudah diterapkan seperti di ruangan saat ini udah menerapkan transformasi digital. Nah, adanya peningkatan kapasitas staf dalam bekerja sampai evaluasi sistem pelayanan secara berkala. Nah, saat ini memang harus terbuka terhadap perubahan teknologi seperti rekam medis elektronik dan integrasi sistem pelayanan. Selain itu, seperti budaya kerja kolaboratif juga penting agar seluruh unit bergerak bersama menghadapi tantangan. Oke, jadi kata kuncinya ini memang harus kita berubah ya Kak, sesuai dengan perkembangan saat ini.
Nah, jika benar. boleh tahu nih Kak, selama adanya perubahan sistem ya dan perkembangan teknologi digital yang ada di rumah sakit, apakah ada hambatan nggak sih kalau menurut Kakak pribadi ya yang Kakak alami ya dalam proses adaptasi? Dan apakah perubahan tersebut sempat mempengaruhi dari stres atau kinerja Kakak dalam memberikan pelayanan atau bekerja gitu? Oh ya, namanya juga awal penerapan sistem pada proses adaptasi pasti tidak selalu berjalan dengan lancar, ya kan? Nah, hambatan yang sering terjadi biasanya tuh terkait penyesuaian terhadap sistem baru. Ah, Pemahaman fitur digital yang awalnya kita dari paper ke digital pasti kayak, aduh ini gimana ya, ini gimana ya gitu. Nah, serta kendala teknis yang terkadang muncul, eh, yang tiba-tiba nanti jaringannya error gitu kan. Nah, namun seiring waktu dan adanya pelatihan serta pendampingan, hambatan tersebut bisa diatasi. Mengenai stres atau tekanan kerja, tentu ada tantangan di awal. Tetapi hal itu justru menjadi motivasi untuk belajar lagi untuk meningkatkan kemampuan agar kinerja tetap optimal. Baik, Kak. Jadi tantangan tersebut justru menjadi bagian dari proses belajar dan penguatan dari kompetensi ya. Nah, adakah inovasi unggulan yang menjadi kekuatan daya saing dari Rumah Sakit Dr. M. Jamil saat ini nggak, Kak? Oh, ada. Nah, inovasi unggulan dari Rumah Sakit M. Jamil terkait dari digitalisasi layanan, adanya peningkatan layanan unggulan di beberapa pusat spesialis, serta saat ini sistem antrian dan administrasi pasien yang lebih terintegrasi sehingga mempermudah akses pasien dan meningkatkan efisiensi layanan. Oke, dengan adanya perubahan digitalisasi ini berarti menandakan ya bahwa di Rumah Sakit Dr. M. Jamil ini sudah mulai menerapkan nilai berakhlak ya di rumah Oh sakit. iya dong, Nah, pastinya. menurut kakak nih, bagaimana nih penerapan ya kalau nilai berakhlak nih dalam mendukung adaptasi dan daya saing tersebut gitu? Ya, oke. Nilai berakhlak itu udah menjadi dasar dalam setiap pelayanan dan kebijakan. Orientasi pelayanan memastikan pasien menjadi prioritas utama. Yang kedua pasti akuntabel. Nah, di akuntabel dalam setiap tindakan kom- eh, harus dalam semua tindakan tuh kita harus tetap akuntabel. Nah, kompeten dengan peningkatan kapasitas, harmonis dan dalam kerja tim, loyal terhadap organisasi, adaptif terhadap perubahan, dan kolaboratif dalam membangun sinergi. Nilai ini memperkuat budaya kerja dan mendukung daya saing rumah sakit gitu, Kak. Oke, nih Kak Velia. Nah, sebagai penutup nih ya Kak Velia ya, ada nggak sih pesan kakak nih terhadap tenaga kesehatan ya? Khususnya nih ya, bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan ya, penting memiliki jiwa daya saing dan kemampuan beradaptasi nih ya dengan perkembangan teknologi nih, agar Rumah Sakit Dr. M. Jamil ini tetap menjadi pilihan bagi masyarakat. Baik, sebagai tenaga kesehatan harus memiliki semangat untuk terus belajar dan tidak merasa cepat puas dengan kemampuan yang sudah dimiliki. Nah, perkembangan teknologi di bidang kesehatan sangat cepat, sehingga kita perlu adaptif dan terbuka terhadap perubahan. Selain itu, kita juga harus meningkatkan kompetensi, memanfaatkan sistem digital dengan baik, serta tetap menjaga nilai profesionalisme dan pelayanan yang humanis. Jika kita mampu menggabungkan kemampuan teknis, teknologi, dan sikap pelayanan yang baik, maka rumah sakit akan terus dipercaya dan menjadi pilihan utama dalam masyarakat. Oke, keren nih ya pesannya dari Kak Felia nih ya. Nah, jangan lupa nih ya tenaga kesehatan ya harus haus juga ya dengan perkembangan saat ini ya. Baik, terima kasih nih ya Kak Felia ya atas pemaparan yang sangat inspiratif ya kepada kita ya. Nah, dari diskusi podcast kita hari ini ya, nah kita dapat memahami ya ternyata inovasi, adaptasi ya dan penerapan nilai kerja yang kuat ya menjadi kunci keberlanjutan ya pelayanan di rumah sakit ya agar rumah sakit ini tetap menjadi pilihan masyarakat. Nah, semoga podcast ini ya memberikan gambaran nyata ya tentang komitmen kita ya untuk terus berkembang ya dan melayani dengan lebih baik sehingga meningkatnya kualitas pelayanan bagi masyarakat. Nah, terima kasih nih kepada Kak Velia ya dan mungkin seluruh pendengar podcast kita hari ini. Oke, saya Hasna pamit undur diri ya sampai ketemu lagi kita di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking hearts, no keys, push to start. Yeah.